Hai good people, welcome back to Ceritanya Velin. Hari ini aku bakal ngebawain cerita seperti biasa setelah vakum berapa minggu, 2 minggu kayaknya aku vakum ya. Dan kalau misalnya kalian lihat backgroundnya lumayan beda, karena emang aku sekarang lagi ada di rumah sakit. Nah, jadi mohon dimaklumi karena memang aku ada beberapa operasi yang harus aku jalankan. Tapi aku membuat sebaik mungkin aku bisa tetap bawain Ceritanya Velin di YouTube kali ini. Jadi sebelum aku masuk ke dalam ruang operasi dan aku masuk ke dalam rumah sakit, jadi lebih baik kita full gibah dulu nih hari ini biar nanti feel-nya enak dan dapat. Karena cerita kali ini aku bakal membawakan sebuah cerita tentang seorang MUA atau makeup artist yang sering mendapat klien artis-artis top ternama yang kira-kira bakal dapat klien kayak gimana. Yuk, kalian harus lihat karena cerita ini full gibah, jadi siapin makan, kalian harus siapin minum kalian. Karena hari ini, kita bakal girls talk. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu ke channel ini, bisa kasih like dan juga komen untuk video ini untuk mensupport channel kecil aku. Dan setiap minggunya aku bakal ngadain giveaway berhadiah uang tunai ratusan ribu rupiah. Dan gak hanya itu, aku upload sering 2-3 kali seminggu untuk menghibur kalian semua di YouTube. Subscribe itu gratis loh teman-teman, subscribe, like itu gratis. Jadi tolong ya, kalau misalnya kalian memang mau show some support, kalian bisa show some support dengan klik tombol-tombol di bawah ini. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Teman kita yang berprofesi sebagai MUA satu ini bernama Rian. Ya benar, Rian itu adalah cowok. Ya kalian jangan berpikiran sempit ya, kok makeup artist cowok? Nyatanya di bagian artis-artis itu makeup artist itu kebanyakan cowok loh teman-teman. Rian sendiri adalah MUA yang sangat-sangat terkenal karena dia sering sekali menghandle artis-artis papan atas seperti Melly Goeslaw, Rosa, BCL, bahkan Anya Geraldine sekalipun juga pernah. Pokoknya nggak hanya artis-artis ternama, tapi juga beberapa influencer juga pernah dia handle. Sampai pada suatu hari, Rian ini mendapatkan sebuah DM dari seorang artis papan atas. Sumpah ya, tapi itu aku gatel banget gitu, pengen spill namanya. Apa di-spill aja gitu namanya? Atau kita kasihin aja mending? Atau gimana? Oke, mending nanti aku bakal kasihin di tengah-tengah video. Dan pasti kalian tahu nih orangnya siapa, kalau aku udah sebutin hint yang satu ini. Tapi, artis yang bersangkutan ini itu mend-DM Rian karena memang dia ingin memakai jasanya Rian untuk kolaborasi. Katanya untuk photoshoot. Jadi memang artis bernama Bunga ini ingin meminta make up yang bold look karena untuk photoshoot. Karena Rian ini tidak pernah bekerja dengan artis ini sebelumnya dan artis ini lumayan kontroversial. Jadi Rian ini menganggap bahwa oh pasti banyak banget nih exposure-nya atau banyak banget nih pasti kayak marketing tersembunyi yang bisa Rian lakukan. Ya udah, dari sana Rian setuju untuk melakukan make up untuk photoshoot Mbak Bunga. Ya udah, karena memang di sana Rian bahwasannya setuju untuk melakukan kolaborasi bersama sang artis, Rian ini sadar diri teman-teman bahwa yang namanya kolaborasi itu pasti tidak dibayar. Dan itu adalah hal yang lumrah. Kenapa? Karena biasanya dalam sebuah kolaborasi, itu biasanya sang artis akan melakukan kayak di post di satu sosial media dia, di post di ini itunya dia di Instastory atau di mana gitu. Dia pasti ngepost tentang Rian. Dan juga sebaliknya, Rian akan memberikan servis atau pelayanan gratis. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang baru lagi untuk Rian. Bahkan fun fact nih ya teman-teman, ini adalah fakta menarik. Biasanya artis-artis kalau memang ingin mencari makeup artis, mereka untuk awal-awalnya tidak bayar ya. Karena mereka itu ingin kayak gimana ya? Ingin kayak lihat dulu nih, cocok nggak nih aku pakai jasanya makeup artis ini? Kalau memang dia cocok dengan jasa makeup artis yang dia pakai, ya dia bakal pakai terus gitu ya, kurang lebih. Tapi kalau memang nggak cocok ya udah, itu juga sebagai exposure pertama aja. Jadi emang ya win-win solution lah. Dan Rian paham banget konsep ini di pekerjaan dia. Tapi di sini Rian itu lumayan
kaget sebenarnya. Kaget kenapa? Karena biasanya orang-orang atau artis-artis yang ingin memakai jasa dia untuk pertama kali itu biasanya memakai soft look makeup atau makeup natural yang biasanya memang dipakai untuk acara televisi ataupun program-program TV. Bukan yang kayak makeup langsung bold look untuk photoshoot gitu. Itu jadi lumayan nggak lumrah untuk Rian sebenarnya. Lanjut keesokan harinya jam 8 pagi Rian ini pergi ke lokasi syuting pemotretan. Nah memang ini artisnya lumayan buru-buru ya. Jadi dia nge-hire Rian itu sehari sebelum dia pemotretan nih. Makanya Rian sendiri juga sebenarnya agak keberatan, tapi ya udah aja gitu. Karena si Rian ini juga ternyata ngefans sama artis ini. Jadi dia ya udahlah, yuk kita lanjut aja meskipun harus datang jam 8 pagi. Sampai di lokasi syuting teman-teman, Rian itu kaget gitu. Dia benar-benar kaget. Kenapa? Karena dia ngelihat kayak sekeliling gitu. Kok ini lokasi syuting pemotretannya kok ada banyak banget alat-alat gitu. Banyak banget alat-alat besar. Dan yang namanya syuting atau pemotretan untuk photoshoot itu pasti pakai kamera biasa lah ya, DSLR biasa gitu. Tapi ini yang dipakai malah kamera-kamera untuk syuting video. Di situ Rian itu bingung masuk ke dalam setnya kok malah ada green screen. Green screen itu semacam screen berwarna hijau yang memang biasanya dibuat untuk animasi gitu ya. Kok ada green screen di mana-mana, ada peralatan-peralatan besar. Rian itu sampai mikir, ini sebenarnya photoshoot atau apa sih? Rian masuk ke dalam ruang MUA dan dia bertemu seorang hairdo bernama Edo. Lagi-lagi Edo ini cowok ya. Di situ Edo menjelaskan kepada Rian bahwa mereka ini nggak ngelakuin photoshoot. Mereka ini mau syuting video klip untuk YouTube. Wah, di situ Rian kaget banget. Kan dia mikir kan kayak loh, kan katanya mau buat syuting photoshoot, kok tiba-tiba buat ini sih, buat music video gitu sih, apalagi mau dimasukin ke YouTube atau ranahnya komersil. Jadi di situ Rian itu bener-bener kayak cegek, gimana sih, Rian tuh mau muntah bahkan, kayak waduh ini gimana ini, karena biaya untuk make up syuting komersil itu memang lebih mahal daripada biaya untuk pemotretan photoshoot. Kenapa? Karena untuk syuting komersil biasanya makeupnya bakal lebih intens. Jadi mereka bakal mengukur makeup itu dari pencahayaan, lighting, mood. Dan ingat kan, sang artis ini minta makeup yang bold. Jadi harganya jauh lebih mahal daripada makeup yang natural atau makeup biasa. Tapi gimana ya, Rian ini udah terlanjur janji juga, dia udah terlanjur datang ke lokasi syutingnya, ya udah dia menepati janji aja lah. Toh ya cuma satu makeup look. 2 jam setelah Rian menunggu di lokasi syuting itu, sang artis dan sang manajer akhirnya datang dan masuk ke dalam ruang tunggu sambil di make up-i oleh Rian. Si artis ini menunjukkan sebuah inspirasi look, yaitu make up bold yang smoky eye, tapi warna smoky eye-nya lebih kayak ke biru, ke silveran gitu. Dari awal masuk aja sebenarnya Rian itu udah lumayan, wah ini first impressionnya tidak baik. Kenapa? Karena artis ini dan sang manajer itu bener-bener buru-buru total. Mereka seperti kayak, ini udah terlambat nih, aduh ayo cepetan, udah kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu gopo-gopoi gitu, kayak menggesa-gesai gitu, memburu-burui Rian gitu untuk cepet-cepetan. Tapi dalam hatinya Rian kan kayak, lah lu yang datang telat, kenapa gue yang harus cepet-cepet nih? Dan make up itu teman-teman tidak bisa cepet ya, memang ada proses yang harus dilalui. Jadi nggak bisa yang sakse langsung beres, nanti nggak jadi. Dan di sana sang artis juga PR banget. PR gimana sih? Sang artis ini nggak bisa diem. Dia itu sambil bikin vlog, sambil ngomong di depan kamera bikin vlog, sambil juga teleponan, sambil order bakso buat makan. Pokoknya mukanya ini terus bergerak. Padahal kalau misalnya mau make up memang sulit ya. Kamu harus benar-benar duduk di depan dan harus diem aja gitu. Nggak bisa kayak nongok kanan kiri. Tapi si yang artis ini beda. Bahkan sering sekali sang artis atau Mbak Bunga ini tuh berdiri terus ngelihat lokasi syuting, ngecek kanan kiri. Pokoknya nggak duduk di tempatnya lah. Yang membuat proses make up itu benar-benar
lama. Dan alhasil ya make upnya keundur waktunya. Jadi bener-bener lama, yang harusnya cuma berapa jam bisa sampai 3 jam hanya untuk make up. Karena si Mbak Bunga ini tidak bisa diam. Di akhir-akhir make up biasanya kalau kalian tahu ya, Mua itu pasti mengadakan shoot kecil-kecilan untuk page dia sendiri. Nah, biasanya shoot kecil-kecilan ini memang dilakukan untuk sebagai kayak, oh ini loh aku pernah dandanin make up kayak gini di artis ini gitu. Jadi itu juga sudah biasa ya. Tapi karena posisinya mereka ini telat berjam-jam dan si artis ini udah mukanya nggak enak banget ya. Jadi memang di situ Rian itu ngelakuin hanya foto-foto sedikit aja. Seharusnya ada planning membuat sebuah video gitu, simple video untuk make up, tapi nggak jadi karena si artis ini ngomel dan si artis ini menyalahkan Rian karena Rian ini make upnya lama gitu. Jadi Rian ini hanya ngambil foto-foto sederhana yang pokoknya cepet jadi aja beres. Makanya dari situ ya udah nggak ada video-video yang memang Rian rencanakan. Dan ingat kan ya teman-teman, seharusnya si artis ini menukar jasanya Rian dengan exposure. Exposure itu bisa berubah video ataupun foto. Dan sang artis ini nggak ngelakuin itu semua. Biasanya kalau misalnya artis-artis yang melakukan exposure, biasanya dia bakal nge-tag dong kayak cekrek gini, ini foto aku, ini make up by siapa, ini hairdo by siapa. Tapi ini bener-bener nggak ada. Masih positive thinking dengan semua apapun yang terjadi. Meskipun si artis dan si manajer ini tidak profesional, tidak menjanjikan dan tidak memberikan instastory atau post sesuai yang Rian mau, tapi di situ Rian benar-benar masih kayak ya udahlah ya, yang penting aku masih punya fotonya. Toh di sana ada standby seorang fotografer yang akan mengambilkan foto jauh lebih bagus ya kan. Makanya dari situ Rian udah nggak ambil pusing ya, nanti aja deh aku minta ini foto-foto, hasil foto dari jepretannya sang fotografer. Karena ada janji jam 4 sore, Rian ini bergegaslah untuk bersih-bersih alat-alat make upnya dan untuk pulang. Nah, pas dia bawa tas keluar dari ruang make up, ketemulah sama sang ibu manajer. Ibu manajer ini kagetnya bukan main melihat Rian yang keluar tak-tak bawa tas. Manajer ini tanya kayak, loh kok kamu udah pulang? Di situ Rian menjelaskan kan kalau memang perjanjiannya dari awal hanya satu make up look. Dan Rian udah menyetujui itu semua, tinggal nanti kalian post nih hasil make up aku. Pokoknya sesederhana itu dan sesuai janji juga yang kemarin diberitahu. Si manajer ini juga PR ternyata sama kayak artisnya. Si manajer ini menjelaskan ke Rian bahwa seharusnya Rian itu melakukan 3 make up look. Dan di situ si manajer bilang bahwa memang perjanjiannya harusnya 3, nggak 1. Tapi si artis ini mungkin lupa mention, makanya Rian ini harus ngasih 3 makeup look di hari itu juga. Karena tidak ada jasa pengganti Mua untuk si artis, jadi mau nggak mau Rian ini harus mau gitu. Wah, di situ Rian itu udah merasa ini artis tidak profesional dan merasa ditipu banget. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena pertama kan awalnya minta makeup look untuk pemotretan nih, pemotretan apa nggak tahu, tapi tiba-tiba kok jadi bikin music video buat YouTube, buat komersil. Itu udah nggak bener. 2, si artis ngaret dan menyalah-nyalahkan semuanya untuk Rian. 3, tidak ada exposure berupa instastory dan juga post sampai saat itu, sampai detik itu nggak ada atas nama Rian. Dan yang 4, tiba-tiba Rian disuruh bikin 3 make up look. Dan Rian ada janji di sore itu untuk memakeupkan klien. Jadi Rian itu benar-benar udah nggak bisa kalau memang 3 makeup look dan mintanya gratis. Si manajer masih mengiming-imingi Rian bahwa memang Rian ini akan disewa untuk project-project berikutnya. Ya Rian di situ nggak mau dong. Di project pertama aja udah banyak yang miskomunikasi. Dan di sana karena Rian tidak mau, si manajer ini marah-marah dengan bilang Rian sama sekali tidak profesional. Untuk mengambil jalan tengah karena si artis ini juga kontroversial, si Rian ini akhirnya bilang bahwa ya udah deh, kalau gitu saya akan tetap mau make upin si Mbak Bunga ini, asalkan 2 make up yang lainnya harus bayar. Karena dijanjikan itu cuma 1 make up, bukan 3 make up. Di sana manajer nanya, berapa sih harga makeupnya? Dan Rian menjawab 10 juta untuk make up komersil. Dan si manajer pakai nawar.
Manajernya bilang ini tarifnya terlalu mahal. Padahal Rian bilang bahwa 10 juta itu adalah harga yang wajar, bahkan bisa dibilang lebih murah dari artis-artis yang lain kalau memakai jasanya Rian untuk membuat video klip musik video. Setelah nego-nego begitu ketat, akhirnya Rian memutuskan ya udah deh berapa pasnya. Dan si manajer nawar sampai 7 juta. Jadi di situ Rian setuju untuk melakukan 2 makeup lainnya dengan harga 14 juta rupiah. Itu udah harga yang sangat-sangat murah kalau dibandingkan dengan artis-artis yang lainnya. Jadi untuk kalian yang bilang, loh gila banget ini Rian 10 juta untuk satu kali make up, 7 juta aja udah mahal banget. Ini kalian perlu tahu ya teman-teman, bahwa memang untuk make up artis harga standar itu segitu. Dan segitu itu udah harga yang paling standar untuk make up artis. Bahkan bisa dibilang cenderung murah. Yang Rian bener-bener sedih sampai mikir itu adalah si artis ini, si Bunga ini bukanlah artis biasa. Dia sering sekali membintangi sinetron dulunya. Mungkin sekarang udah masih nggak ada banyak kerjaan ya. Tapi dia itu memiliki banyak uang karena hobi banget flexing di sosial media. Waduh, siapa tuh ya? Kalian bisa nebak nggak kira-kira siapa nih? Artis yang hobinya flexing di sosial media, yang bilang ada banyak duit, yang sedikit-sedikit pamer kekayaan, tapi nggak bisa bayar mua gitu. Bayar mua aja pakai ditawar. Rian ini di sana benar-benar kecewa dengan tingkat keprofesionalan sang artis yang udah dari awal mendadak, H-1 baru dikabarin, yang tiba-tiba dari 1 makeup jadi 3 makeup, yang awalnya minta makeupnya aneh-aneh, pas duduk di meja makeup juga tingkahnya aneh-aneh, pada makan bakso segala, terus rewariwi, loncat kanan kiri. Jadi udah bener-bener, aduh ini memang sekali seumur hidup aja buat Rian untuk memake-upi artis ini. Ini sih lebih parahnya lagi, pengerjaan make up look kedua dan ketiga itu attitude-nya Mbak Bunga ini berubah 180 derajat. Karena mungkin dia tahu ya bahwa di make up look kedua dan ketiga ini dia harus bayar. Jadi dia benar-benar super duper cerewet dan detail. Bahkan Mbak Bunga ini sering mengoreksi segala kesalahannya Rian pada make up. Kayak eyeshadownya ketebelan, ini lipstiknya terlalu apa, ini itu make upnya terlalu cakey atau apapun itu. Pokoknya di sana Rian itu bener-bener kayak tidak dipercaya untuk menghandle make up. Padahal ingat ya, Rian ini sering menghandle make up artis-artis besar. Tapi perlakuan artis ini bener-bener nggak banget buat Rian. Apalagi consider artis ini memang berawalnya bukan dari mua, dia nggak tahu apa-apa, tapi dia bisa komentar segitu jahatnya untuk hasil kerja yang Rian sendiri sudah lakukan berpuluh-puluh tahun. Untuk make up look kedua dan ketiga, Mbak Bunga ini memang mintanya ekstra cepat-cepat, udah diburu-buruin, udah disalah-salahin, dibanding-bandingkan dengan mua yang biasanya dia pakai. Rian ini udah cukup sekali ini aja untuk bekerja sama dengan beliau. Dan bonus dari semua pengalaman buruk yang Rian lalui adalah Mbak Bunga ini menunggak pembayaran yang hanya 14 juta rupiah itu sampai 1 bulan lamanya. Setelah 3 kali Rian menagih ke manajernya, padahal di bulan yang sama si artis ini masih mau pamer dan masih pamer di vlognya bahwa dia membeli mobil baru, dia mau pindah rumah, mau nyari rumah apa segala macam. Ternyata nunggak 3 kali ya dalam sebulan untuk biaya makeup 14 juta. Mungkin bagi kamu dan aku 14 juta itu gede loh Velin, pastilah si artis nunggak, tapi nggak buat si artis gitu loh. 14 juta buat artis itu adalah hal yang kecil, apalagi kalau memang artisnya artis besar. 14 juta bagi mereka beli apa, makan-makan 2-3 kali aja beres. Pokoknya itu adalah hal buruk yang Rian alami selama menjadi mua sosok artis ini. Kalian udah ngerti gak sih artisnya siapa? Apa hintnya kurang nih? Waduh, jangan dikasih lagi hintnya, nanti kalian bakal tek-tek-tek, bakal nyari-nyari di internet. Tapi aku udah yakin pasti sih, kalian pasti beberapa dari kalian mungkin udah ngerti artisnya siapa. Nggak hanya itu, tapi ternyata si artis ini memang sudah langganan memiliki reputasi buruk di antara mua-mua dan juga hairdo lainnya. Kenapa? Karena si artis ini selalu minta gratisan, minta endorsan, tidak mau bayar, dan selalu menunggak-nunggak pembayaran. Jadi memang si artis ini di depan kamera dan di belakang kamera
100% berbeda. Ya udahlah ya, Mas Rian itu dijadikan pengalaman hidup aja, jangan sampai terjebak lagi atau bekerja sama dengan sang artis itu lagi. So itu tadi teman-teman cerita dari Rian. Gimana nih gibahan kita hari ini? Seru-seru nggak girls ya? Yang penting gibahannya itu benar dan tidak membodohi publik. Itu nggak masalah kita ngegibah, oke? So before kalian pergi, jangan lupa nih untuk subscribe dan juga like video ini. Kalau kalian suka, like dan juga subscribe itu gratis loh teman-teman, untuk mendukung dan mensupport channel kecil aku. Karena memang satu like, satu subscribe tuh bener-bener berharga banget buat aku, jujur. Dan untuk Rian, terima kasih juga untuk memberikan cerita-cerita yang benar-benar menarik yang bisa kita gibahin di channel ini. Oke, so thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye. Mwah.